Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ya, hari ini saya akan memberikan tutorial kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana caranya bikin buku laporan harian yang nanti Bapak Ibu bisa kirim laporan harian di grup Core Leader Aktif setiap harinya. Nah, seperti apa caranya? Bapak Ibu perhatikan step by step yang akan saya jelaskan sebentar lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, nah buku laporan harian ya, ini harus Bapak Ibu buat untuk apa? Supaya Bapak Ibu bisa evaluasi ya perkembangan bisnis Bapak Ibu secara harian ya, secara harian. Apakah bisnis Bapak Ibu hari ini itu lebih baik atau sama atau lebih buruk? Nah, ini maksudnya Bapak Ibu. Sehingga nanti dengan buku laporan harian ya Bapak Ibu bisa evaluasi setiap hari pergerakan bisnis Bapak Ibu secara harian. Nah, sehingga nanti dari sini diharapkan Bapak Ibu punya rencana, punya planning besok itu harus seperti apa supaya besok lebih baik dari hari ini. Nah, seperti apa cara bikin laporan hariannya? Nah, pertama Bapak Ibu nanti di buku laporan hariannya, yang pertama Bapak Ibu harus isi adalah berapa uang market ya yang Bapak Ibu bangun setiap hari ya. Nah, uang market itu siapa? Orang yang minat bisnis Cimo, efek dari promosi ya. Nanti uang marketnya berapa? Bapak Ibu misalkan ketemu ada 10 ya. Kan memang targetnya setiap hari itu kan minimal Bapak Ibu harus membangun 10 uang market ya. Nanti Bapak Ibu tulis seperti ini ya di buku laporan harian Bapak Ibu masing-masing. Jadi uang marketnya ada berapa? Bapak Ibu tulis 10. Ini contoh aja ya, simulasi ya. Ya, berapapun yang Bapak Ibu dapatkan, uang market tiap hari, Bapak Ibu nanti tulis di buku laporan harian itu ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu presentasi ya, uang marketnya berapa orang ya. Misalkan Bapak Ibu presentasi uang market ya, itu ada 5 orang misalkan, 5 orang uang market ya. Ya, dan memang di sini target tiap hari yang Bapak Ibu harus bangun adalah minimal Bapak Ibu harus presentasi 5 orang UA market ya, saya singkat CM ya. Ini 5 UA market ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah mengisi presentasi berapa orang di laporan harian Anda, yang ketiga adalah dari presentasi yang Bapak Ibu lakukan setiap hari itu ya, berapa orang yang minat tapi belum transfer ya, minat tapi belum transfer itu ada berapa. Jadi setelah Anda presentasi bla 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 bla, tentu nanti di situ ada orang-orang yang minat tapi belum transfer ya, dia janji mau transfer nanti sore atau besok malam atau besok pagi atau 2-3 hari. Nah, itu Ibu tulis di nomor 3. Misalkan dari 5 orang yang ada presentasi itu, misalnya yang minat belum transfer itu ada 2 orang ya. Nah, ini ya ada 2 orang. Nah, selanjutnya yang keempat Bapak Ibu tulis di buku laporan harian yaitu siapa yang baru kondisinya macet atau tidak respon ya. Jadi setelah Anda presentasi ternyata dia tidak merespon atau macet. Nah, macet atau tidak respon ini sekali lagi ini kondisinya 50-50 antara 50% join 50% menolak. Kenapa bisa seperti itu? Karena waktu baru presentasi siapa apa mungkin saja prospek Bapak Ibu ini lagi ada urusan pekerjaan lain atau dipanggil suaminya atau mungkin menghandle anaknya sehingga tidak merespon presentasi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tulis misalkan yang macet ada 1 orang misalkan ya, 1 orang ya. Dari 5 orang tadi yang minat tapi belum transfer itu ada 2 orang, yang macet atau tidak respon 1 orang. Nah, yang kelima ya, ini yang join misalkan. Dari 5 orang yang baru presentasi itu misalkan yang join ini tidak ada misalkan atau yang join misalkan 1 orang. Yang join 1 orang ya. Ya, berarti di sini sudah ada totalnya berapa? Yang minat tapi belum transfer 2 orang, yang macet tidak respon 1 orang, yang join ada 1 orang. Berarti sisanya ini kan kalau ditotalkan 4, ada 1 orang. 1 orang ini taruhnya nomor 6. Siapa? Orang yang ribet atau rese atau
rewel atau posisinya dia menolak ya. Nah, ini 1 orang. Jadi totalnya pas 5 orang ya. Jadi yang minat 2, yang macet tidak respon 1, yang join 1, yang ribet, rese, rewel atau nolak 1 orang. Jadi totalnya pas 5 orang sesuai dengan jumlah presentasi yang Bayu presentasi hari itu. Nah, sekarang gimana kalau ada yang join efek dari presentasi kemarin? Nah, itu Bapak Ibu di sini tulis ya, tandai plus ya. Misalkan ada yang join 2 orang hari kemarin. Nah, berarti 2 orang yang join ini adalah efek dari presentasi hari sebelumnya. Ya, bukan efek dari presentasi hari ini. Yang efek presentasi hari ini yang 1 orang depan ini Bayu. Sehingga nanti dari sini Bayu bisa membedakan mana yang join efek presentasi hari ini, mana yang join efek presentasi hari sebelumnya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini harus mengisi laporan pondasi bisnis Anda. Ya, kenapa? Karena bisnis Bapak Ibu ya tergantung seberapa kuat pondasi bisnis Anda. Ya, pondasi bisnis Anda itu siapa? Yaitu orang yang berada di generasi 1. Generasi 1 itu siapa? Orang yang Anda ajak langsung. Ya, jadi orang yang Anda ajak langsung itu berapa orang? Nah, dari sekian orang itu yang on system berapa orang? Yang menjalankan sistem BBS setiap hari tanpa protes, tanpa mengeluh, tanpa menunda, tanpa protes, tanpa alasan itu berapa orang? Misalnya Bapak Ibu mengajak 10 orang ya. Nah, dari 10 orang itu yang on system misalkan 2 orang ya. Maka Bapak Ibu tulis 2 orang, 8-nya nggak usah ditulis. Ya, seperti itu ya. 2 orang yang on system atau 2 orang core leader aktif atau 2 orang elang. Nah, itu generasi 1 ya, orang ada aja langsung. Nah, selanjutnya adalah generasi 2 Bapak Ibu. Ya, generasi 2 itu siapa? Orang yang diajak generasi 1. Ya, dari generasi 1 Bapak Ibu ini kan mengajak orang kan, ya. Nah, orang-orang yang diajak generasi 1 Bapak Ibu ini yang on system berapa orang? Misalkan dari 2 orang ini masing-masing punya misalkan 2 orang sistem. Maka Bapak Ibu punya 4 orang on system. Misalkan si A ya, 2 orang ini namanya si A sama si B ya. Si A sama si B. Nah, si A ini dia misalkan bisa ngajak 20 orang. Nah, dari 20 orang itu ternyata yang on system cuma 2. Nah, berarti di generasi 2 Bapak Ibu punya 2 orang. Ya, selanjutnya si B ini itu bisa ngajak misalkan ada 40 orang. Dari 40 orang itu ternyata yang on system cuma 2. Maka Bapak Ibu dari generasi 1 A sama B, Bapak Ibu punya 4 orang yang on system ya. Yang tidak on system tidak usah Bapak Ibu tulis di pondasi ini. Jadi pondasi ini khusus untuk orang-orang yang on system saja, orang-orang menjalankan sistem BBS setiap hari tanpa protes, tanpa mengeluh, tanpa menunda, tanpa alasan, atau kita sebut sebagai core leader aktif atau elang. Ya. Nah, selanjutnya generasi 3 Bapak Ibu adalah orang yang diajak generasi 2. Nah, dari 4 orang yang on system ini itu kan masing-masing ngajak orang. Misalkan di sini ya C, K, L, M misalkan ya. Nah, dari orang-orang ini yang namanya C, namanya K, L, M ini kan punya generasi 1 ya, atau orang yang diajak mereka langsung. Nah, C misalkan dia ngajak 30 orang. Nah, dari 30 orang yang on system misalkan 2. K juga begitu, ngajak misalkan 20 orang, yang on system misalkan 2. Ya, L misalkan ngajak ada 40 orang yang on system 2. M ngajak misalkan ada 25 orang yang on system 2. Nah, karena masing-masing 4 orang ini punya 2 orang on system, maka BU punya generasi 3 itu ada 8 orang yang on system. Ya. Nah, yang tidak on system sekali lagi jangan ditulis. Yang ditulis di pondasi bisnis ini sekali lagi hanya orang-orang on system dari orang-orang yang Bapak Ibu ajak langsung, ya. Atau kita sebut koridor aktif atau elang, ya. Ini. Nah, inilah yang Bapak Ibu harus buat setiap hari. Ya. Mulai pergerakan hari ini uang market setiap hari ada berapa orang, presentasi tiap hari berapa orang, dari presentasi itu yang minat belum transfer berapa orang, yang macet tidak respon berapa orang, yang join berapa orang, yang ribet atau rese, rewel, nolak berapa orang. Nah, terus dari pondasi bisnis Anda jabarkan generasi 1 Anda yang on system berapa orang, terus generasi 2 yang on system berapa orang. Ya, sekali lagi generasi 2 adalah orang-orang yang diajak generasi 1 Anda dari 2 orang on system ini ya.
dua orang ini, ya kan, A si B kan mengajak banyak orang kan. Nah, dari sekian orang yang diajak si A si B ini, yang on system berapa orang Anda tulis di generasi 2. Ya, generasi 2 4 orang ini yang on system juga punya orang-orang yang mereka ajak langsung, ya, dan berapa orang yang diajak mereka on system Anda tulis di generasi 3, ya, seperti yang sudah saya contohkan tadi, ya. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa saya hari ini jelaskan gimana caranya Bapak Ibu hari ini bisa membuat buku laporan tiap hari ya dengan baik, dan Anda nanti laporkan tiap hari buku laporan ini ke grup Core Leader Aktif ya. Terima kasih sudah hari ini mendengarkan buku laporan harian ini. Sukses buat Anda semuanya. Be Bades, be yourself.